Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Razulwan Ishak, NIM B1B1 22005. Kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haloleo, dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nurwati SE MSI. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 16, budaya perusahaan atau corporate culture. Apa sih yang dimaksud dengan budaya perusahaan itu? Budaya perusahaan atau budaya organisasi berakar dari kata budaya, berarti hasil interaksi antara akal budi manusia sebagai makhluk sosial dengan alam sekelilingnya. Dalam upaya mencapai kesejahteraannya, interaksi manusia dalam organisasi akan membentuk budaya organisasi yang akan mencerminkan tingkah laku dan tindakan organisasi dalam menghadapi persoalan baik internal maupun eksternal. Budaya perusahaan adalah budaya organisasi yang berlaku di sebuah perusahaan. Nah, pentingnya budaya organisasi bagi perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Budaya ini membentuk perilaku keseluruhan perusahaan yang dapat memperkuat nilai-nilai atau memperlemah nilai-nilai. Ini akan digunakan sebagai pedoman dalam organisasi yang kelak dapat membuat sebuah organisasi tampil beda dengan organisasi yang lain. 2. Budaya organisasi dapat membuat karyawan gairah, disiplin, suka, memiliki moral tinggi, atau malah sebaliknya, tidak bergairah, tidak disiplin, tidak terlalu santai, atau malas ya, dan selalu mengharap imbalan dan sebagainya. Ketiga, dalam organisasi dapat dilihat perangkat keras dan sebuah budaya seperti adanya yang dapat diawasi dan diukur. Namun ada pula perangkat lunak yang tidak tampak, yang bersifat kejiwaan, menyangkut sisi kejiwaan, menyangkut sisi kemanusiaan dari organisasi, seperti nilai kepercayaan, keyakinan, norma-norma, kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sulit dikuantifisir, sulit diawasi, dan sulit berubah. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Pustik Pertamina Dalamaan Komari menyatakan bahwa secara tipologis budaya organisasi dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Pertama, akademik, yaitu budaya organisasi yang menekankan pada spesialisasi jabatan. Kedua, klub. Dalam hal ini budaya organisasi menjadikan senioritas, loyalitas, komitmen, dan pengalaman sebagai ciri khas budaya organisasi. Ketiga, baseball team, mencari bakat-bakat muda yang dapat memberikan sumbangan yang cemerlang bagi kemajuan organisasi. Tidak mementingkan umur, tapi yang penting adalah individu yang memiliki jiwa entrepreneur dan inovatif. Keempat, fortress, yaitu menekankan pada kelangsungan hidup organisasi, survive melalui kepekaan terhadap tantangan baru. Kedua, menurut Luthans dalam Aan Komaria mengemukakan ciri budaya organisasi sebagai berikut. 1. Peraturan yang berlaku harus dipenuhi. Kedua, norma-norma. Ketiga, nilai-nilai yang dominan. 4. Filosofi. 5. Aturan-aturan. 6. Iklim organisasi. Ketiga, menurut Iskandar Kasim menyatakan bahwa paling penting sedikit ada 10 aspek organisasi yang akan membentuk budaya organisasi yang membentuk budaya organisasi. Pertama itu 1. Peraturan dan kebijakan. Kedua, kebiasaan dan norma.
4 pelatihan, 5 perilaku, 6 upacara dan kewajiban, 7 penghargaan dan pengakuan, 8 komunikasi, 9 itu lingkungan, dan yang terakhir 10 struktur organisasi. Dan juga ada menurut para ahli fungsi budaya organisasi yang pertama, Beach dalam An Komari menyatakan ada 7 fungsi, yaitu memberikan spesifikasi apa yang utama yang harus dilakukan buat organisasi itu, memberikan pedoman bagaimana cara menggunakan resource. Ketiga, menetapkan apa yang dapat diharapkan oleh organisasi dari karyawan. Keempat, membuat metode pengawasan perilaku dalam organisasi. 5, menetapkan mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dilakukan, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran dan perilaku yang baik dan mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Keenam, menentukan suatu tantangan bagaimana anggota. Ketujuh, memberi petunjuk kepada anggota bagaimana memperlakukan lingkungan eksternal, aggressively, exploitatively, responsibility of proactively. Dan juga ada fungsi budaya organisasi menurut Robbins. Ini menjelaskan ada 5 fungsi menurut Robbins, yaitu membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Kedua, meningkatkan sense of identity anggota. Ketiga, meningkatkan komitmen bersama. Keempat, menciptakan stabilitas sistem sosial. 5, membuat mekanisme pengadilan yang memadu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan menurut para ahli, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Suatu budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan karena mempunyai sejumlah fungsi dalam organisasi. Apa itu? Yaitu budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota perusahaan. Budaya memudahkan terciptanya komitmen yang lebih luas terhadap kepentingan bersama daripada kepentingan individual. Dan budaya meningkatkan kemapanan sistem sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, jika mungkin ada kekurangan dalam presentasi saya sangat-sangat minta maaf, karena saya juga baru belajar dan saya sangat minta maaf karena saya cuma hanya manusia biasa, bukan Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha luar biasa. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.